Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang budiman, semoga kita semua disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Bulan Ramadan sudah masuk pada sepertiga akhir, di mana Rasulullah kalau sudah sepertiga akhir ini selalu cancut tali wondo melaksanakan iktikaf di masjid sampai beliau meninggal dunia, dan dilanjutkan oleh para ummahatil mukminin, istri-istri beliau, ketika pada sepertiga akhir bulan Ramadan juga melaksanakan iktikaf di Masjid Nabawi. Saat ini kita akan berbicara tentang Lailatul Qadar, makna dan hikmah atau keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah Anda apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 bulan, min alfi syahrin. Tanazzalul malaikat, di malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun, juga malaikat Jibril turun dengan izin Tuhan mereka, membawa seluruh amr itu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah diputuskan sebagai program kehidupan manusia setahun ke depan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera untuk Lailatul Qadar sampai dengan datang waktu fajar. Orang memberikan makna Lailatul Qadar itu memberikan makna Lailatul Qadar sebagai malam kemuliaan. Mengapa malam kemuliaan? Sebab pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaannya? Antara lain ibadah semalam di Lailatul Qadar lebih bagus daripada ibadah 30.000 malam di lain Lailatul Qadar. Hal ini diambil dari khairun min alfi syahr. Jadi dalam ayat ini seolah-olah ada yang bertanya, apa Lailatul Qadar?
oleh Allah Ta'ala dijawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah tidak menjawab apa sebenarnya Lailatul Qadar, tidak memberikan definisi atau takrif Lailatul Qadar, tapi yang diberikan hikmahnya atau kemuliaannya. Ini kalau orang mengaji ilmu balaghah dinamakan badi' uslubul hakim. Jadi uslubul hakim itu menjemput kemauan orang yang mendengarkan, tapi dijemput dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, tetapi lebih unggul. Jadi seolah-olah yang ditanyakan apa Lailatul Qadar, tapi jawabannya Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi kemuliaan. Maka dinamakan Lailatul Qadar malam kemuliaan. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam sempit. Mengapa dinamakan malam sempit? Para ahli tasawuf yang sudah mencapai pada inkishaf. Inkishaf itu ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang yang sudah mencapai pada frekuensi inkishaf ini, yang tidak pernah dicapai oleh orang-orang umum. Mereka mengetahui seluruh tempat-tempat yang ada, masjid, mushola, jalan raya, penuh dengan malaikat-malaikat, sehingga sempit. Makanya kalau maknanya Lailatul Qadar itu malam yang sempit, karena penuh malaikat-malaikat. Kalau dalam bahasa Al-Quran kita tahu dengan ilmu yakin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, sehingga semua malaikat itu kena turun sempit. Itu ilmu kita. Tapi kalau sampai pada ilmu yakin atau hakul yakin, tahu betul bahwa sungguh-sungguh malaikat memenuhi kepada bumi ini, sehingga Lailatul Qadar dinamakan malam sempit. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam pemutusan perkara. Jadi dinamakan Lailatul Qadar sebab di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan program-program yang akan dilakukan. Dalam ayat yang lain, fi lailatin mubarakatin, dalam malam yang penuh barokah, yufraku fiha kullu amrin hakim. Yufraku fiha kullu amrin hakim. Dalam surat Ad-Dukhan, ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh barakah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu semua hal-hal yang menyangkut kepada nasib seseorang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Lailatul Qadar ada yang mengartikan sebagai malam penentuan. Siapa saja yang beribadah persis nyocoki, ya, menepati pada Lailatul Qadar, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda di situ ada takdir yang belum dipastikan, ya, qadha yang belum dipastikan. Nanti kalau orang berdoa bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan qadha yang bisa menyenangkan dia. Karena itulah maka mudah-mudahan kita semua para pendengar bisa mengfungsikan malam-malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan bahwa kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda di malam hari itu. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.